Cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maskar Amnanidom dari kelas PTIB dengan NIM 245150601111014. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil code saya, yaitu tugas dari SK05 yang melanjutkan dari tugas sebelumnya, dari SK sebelumnya. Oke, dengan SK yang sebelumnya adalah materinya inheritance kalau nggak salah, dan yang sekarang dan yang SK5 adalah polymorphism. Jadi terdapat beberapa intrusi yang akan dilakukan ke dalam SK5. Yang pertama adalah diminta untuk method overload yang ada di transaction. Hapus semua method overload yang ada di transaction dan hapus semua atribut dari kelas turunan yang ada di transaction. Nah, untuk transaction saya sendiri di bagian SK4 itu tidak ada penggunaan dari kelas turunannya, hanya menggunakan kelas supernya saja atau kelas parentnya aja, yaitu user dan product, sehingga tidak ada yang dihapus dari kelas transaction. Bisa dilihat dari SK5 ini tidak ada perubahan sama sekali untuk kelas transactionnya. Kemudian yang ketiga dan 4 diminta untuk menghapus semua method overload yang ada di store manager. Kemudian hapus semua atribut dari kelas turunan yang ada di store manager. Untuk di store manager di sini terdapat berbagai modifikasi yang ada. Pertama, diminta untuk menghapus atribut dan method overload, method dari kelas turunannya. Ini untuk SK4 yang ada di layar saat ini. Untuk store manager sendiri, sebelumnya itu ada berbagai kelas turunan, atribut kelas turunan yang dipanggil. Pertama itu ada di kelas product, ini memanggil tiga kelas turunannya. Untuk electronic product sendiri, clothing product sendiri, food product sendiri. Kemudian untuk user itu ada customer sendiri dan admin juga sendiri. Lalu untuk metodenya juga di bagian add product ini juga terbagi menjadi masing-masing subclassnya. Jadi untuk add product ini memanggil parameternya itu electronic product, kemudian add product. Yang kedua ada overloading clothing product, yang overloading yang ketiga itu memanggil food product. Begitu juga untuk yang add user itu membawa add user customer dan add user admin. Untuk transaction ini hanya satu karena memang transaction tidak memiliki kelas childnya. Kemudian untuk find user product ID, langsung aja mungkin di SK5. Nah, SK5-nya ini yang di layar saat ini diubah menjadi seperti ini saja, hanya memanggil kelas dari kelas supernya aja atau kelas parentnya aja, yaitu product dan user, dengan identifiernya ada list products dan list users. Untuk add productnya juga diubah menjadi membawa satu parameter aja, yaitu tipe datanya adalah kelas product dan isinya akan seperti ini. Untuk add user juga sama, diubah seperti ini. Kemudian selanjutnya, untuk selanjutnya ada ubah method add transaction di store manager dengan menggunakan parameter user ID, product ID, dan quantity. Jadi di add transaction ini diminta membawa integer user ID, product ID, dan quantity. Pertama-tama akan dicek terlebih dahulu seperti di SK sebelumnya, yaitu ketika transactionnya ini transaksinya lebih dari kapasitinya, alias kapasitinya itu max kapasitinya ada 10, maka akan menempelkan output transaction data is full dan akan mereturn, sehingga tidak menjalankan blok kode yang di luar if ini. Selanjutnya akan mencari user dan produk, detail user dan produk melalui ID yang dibawa, yang akan dicek melalui find by user ID. Nah, find by user ID ini juga ada perubahan dari yang sebelumnya di SK4. Yang sebelumnya di SK4 itu dia akan mengecek satu persatu list customer. Contohnya di user by ID akan mencari list customer, dan if-nya juga dicari dari if list list admin, dari list admin. Begitu juga untuk yang product by ID itu ada 3 if else. Karena di sini hanya memanggil satu atribut untuk kelas, untuk ininya, yaitu atribut parentnya aja, jadi langsung memanggil dari list products-nya aja, list product untuk product dan list user untuk user. Lanjut lagi ke add transaction. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan user dan produknya,
Kemudian ada kondisi, ketika usernya ini null dan produknya ini null, maka akan menampilkan produk bahwa user not found dan produk not found. Dia akan menampilkan output user ID dengan user ID yang ada di parameter, kemudian or product ID yang ada di parameter are not found, kemudian mereturn sehingga tidak menjalankan code di bawahnya. Kemudian else if-nya juga ini sama, ketika usernya itu null maka akan menampilkan seperti ini, produknya juga sama, ketika menampilkan null akan menampilkan output seperti ini. Untuk outputnya di sini saya samakan dengan yang ada di main di contoh hasil output yang ada di SK05 yang diberikan di Brown. Oke, setelah if else pengecekan detail produk atau user ini tidak ada yang benar alias berhasil, maka akan melanjutkan ke blok if yang ketiga berarti ya masuknya, atau ke tipe yang ketiga, yaitu if yang mengecek kondisi ketika kuantitinya ini apakah kurang dari sama dengan 0. Jadi ketika kuantitinya ini berarti berapa? 0 ataupun kurang dari sama dengan 0, maka akan menampilkan output bahwa quantity cannot be less than or equal to 0. Jadi tidak boleh 0 dan negatif, bilangan negatif. Kemudian if yang terakhir yaitu product get stock. Jadi mengecek apakah stoknya ini lebih sedikit dari quantity yang ingin dibeli. Jika iya, maka menampilkan output bahwa quantity cannot be more than stock, dan akan mereturn kembali ke main dan tidak akan menjalankan penambahan transaction-nya ini. Nah, jika dari semua if yang ada di sini itu terlewati atau alias berhasil, maka akan langsung membuat objek baru untuk transaction-nya dengan membawa parameter user dan produk serta quantity, lalu memasukkan ke dalam array list transaction-nya dengan indeksnya diambil dari transaction, get jumlah transaksinya dan mengurangi 1 sehingga menjadi indeks yang dimulai dari 0. Kemudian transaction, kemudian memasukkan nilai transaction ke array index tersebut. Lalu akan mencetak output transaction ID dengan transaction get jumlah transaksi has been add. Seperti itu. Kemudian sebenarnya ini bisa menggunakan transaction ID ya. Oke, selanjutnya di sini diminta untuk produk dapat diubah berdasarkan jenis produknya melalui store manager. Oke. Produk dapat mengubah, berarti edit ya, edit produk. Nah, di edit produk sendiri ini membawa beberapa parameter yang ada. Nah, membawa pertama itu ada integer product ID, string name, integer price, integer stock, dan integer garansi. Nah, untuk garansi ini menggunakan tipe data integer yang reference, karena dari main yang diberikan di dalam Brown itu untuk garansinya ini nilainya adalah 0, sehingga saya asumsikan bahwa untuk nilai 0 ini tidak bisa menggunakan primitif. Tidak bisa menggunakan variabel primitif, sehingga untuk bisa mengatasi masalah input 0 ini, selain diubah menggunakan nilai angka 0 biasa untuk nilai default integer, bisa diubah menggunakan tipe data primitifnya, yaitu integer yang seperti ini, seperti yang ada di string, seperti itu. Lalu ada tipe data untuk enum cloud size yang diambil dari kelas clothing product, itu juga untuk yang color. Lalu membawa tipe data local date untuk expired date-nya. Nah, pertama akan dicari dulu detail produknya dengan membawa produk ID-nya. Jika produk ID-nya ini tidak null, maka akan ngeset namanya, set price-nya, dan set stock-nya. Kemudian ada beberapa kondisi. Untuk kondisi pertama, ketika produk itu merupakan bagian dari electronic product dan garansi ini tidak null, maka electronic product-nya ini akan ngeset garansinya. Oke, akan set garansi. Akan set garansi. Kemudian else if ketika produk jelaskan lagi untuk sebelum ke set garansi, untuk produknya ini diubah tipe datanya dulu atau di casting dulu menjadi kelas di bawahnya, yaitu menjadi electronic product, seperti itu. Kemudian untuk else if yang kedua, atau else if-nya, ketika produk instance of clothing product dan size-nya itu tidak null dan color-nya juga tidak null, maka clothing produknya
connecting product ini dijadikan ke dalam satu variabel dengan cara produknya ini di casting menjadi connecting product, class connecting product, lalu langsung dipanggil saja untuk variabelnya. Sebenarnya ini bisa saja langsung satu persatu untuk set size dan set color, cuma agar lebih jelas dalam saya menuliskan kode, saya menggunakan blok kode seperti ini. Lalu untuk else if yang terakhir itu adalah product instance. Ketika product instance of food product dan expired date-nya itu kurang dari sama dengan 0, maka food product produk ini di casting menjadi kelas food product, kemudian akan set expired date-nya dengan membawa parameter yang ada di parameter edit product. Jika if-nya ini berhasil dilewati, maka akan menjalankan sistem out print line atau mencetak bahwa produk ID sesuai produk ID yang ada di parameter updated successfully. Jika memang di awal produknya itu 0 atau tidak ditemukan, bahwa akan ada tampilan produk tidak ditemukan. Kemudian selanjutnya soal instruksi yang selanjutnya ada tambahkan penampilan atau detail data pengguna dan produk sesuai dengan jenisnya. Oke, ini merujuk pada display info ya, display all product dan display product info dan display user info. Oke. Di sini untuk display product info ini konsepnya sama. Karena ini superclass-nya ada produk, maka display infonya ini hanya mereturn kosong saja. Dan akan di-override oleh kelas child class-nya atau kelas turunannya. Mungkin lebih mudah akan saya lihatkan di admin dan customer. Jadi untuk di admin sendiri akan menampilkan bahwa sistem menampilkan seperti ini: admin user dengan user ID, get user ID, kemudian namanya get name dengan user email, get email. Begitu juga untuk yang customer, menampilkan bahwa customer user dengan user ID dengan cara get user ID, username-nya get name, dan user emailnya get email, seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan ini ya, karena diminta untuk menjelaskan menjawab soal nomor di atas melalui perbedaan antara kode inheritance dengan polymorphism. Mungkin itu sih dari yang perbedaan di polymorphism dan inheritance, bahwa tidak ada penggunaan kelas turunan yang ada di store manager, langsung memanggil dari kelas parentnya saja ke dalam satu array, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan pertama, mengapa polymorphism memungkinkan kita untuk menyimpan objek electronic product, clothing product, dan food product dalam satu array bertipe product? Jelaskan dengan konsep OOP yang tepat. Oke, jadi dari yang bisa saya simpulkan perbedaannya atau mengapa polymorphism bisa memungkinkan kita untuk menyimpan objek child-nya, itu karena ketiga objek ini, electronic product, clothing product, food product, itu merupakan kelas turunan dari kelas product, sehingga ketiga objek ini bisa dimasukkan ke dalam kelas supernya atau kelas parentnya yaitu kelas product itu, kelas product itu sendiri. Dengan catatan ketiga kelasnya ini, electronic product, clothing product, dan food product ini mengextend dari kelas produknya, seperti itu, sehingga bisa dimasukkan ke dalam array tipe produknya. Selanjutnya yang kedua, metode display info dalam kurung display user info dan display product info di-override oleh setiap subclass dari produk maupun user. Apa yang akan terjadi jika metode ini tidak di-override dalam subclass? Oke. Bisa kita lihat di sini bahwa customer subclassnya ini untuk display user info itu di-override ya. Jika memang ini tidak di-override, hasilnya adalah tidak akan terjadi error apapun, tidak akan terjadi error sama sekali. Mengapa bisa terjadi? Karena di dalam kelas supernya atau kelas parentnya, metode display user info ini bukanlah metode abstrak, sehingga yang akan terjadi adalah ketika tidak di-override, maka akan menjalankan yang ada di metode yang ada di kelas usernya ini. Jadi hanya akan menjalankan return saja, tidak akan menampilkan atau menjalankan kode yang spesifik. Jadi hanya mereturn kembali ke main. Seperti itu. Alasan tidak menggunakan abstrak, seingat saya di SK05 ini tidak ada instruksi untuk menggunakan abstrak atau interface terlebih dahulu. Jadi di sini saya langsung menggunakan nilai defaultnya aja untuk display user info dengan cara mereturn
nilai yang kosong atau tidak mereturn apapun, seperti itu. Oke, lanjut nomor 3. Jika Anda ingin menambahkan jenis anggota baru, misalnya book product, metode apa saja yang perlu Anda tambahkan atau ubah agar sistem tetap fleksibel dan mengikuti prinsip polymorphism? Oke, pertama itu membuat kelasnya dulu, yaitu book product, mungkin seperti food product ini. Kemudian langsung membuat parameter baru, membuat atribut baru yang menandakan bahwa ini milik produk book atau book product itu sendiri. Contohnya mungkin tahun rilis seperti itu. Tahun rilis menggunakan integer. Kemudian membuat kelas, membuat konstruktornya dengan parameter yang sama untuk mengisikan ke dalam parameter supernya. Kemudian menambahkan satu atribut, menambahkan satu parameter untuk mengisikan atau untuk mengisikan nilai dari atributnya. Selanjutnya akan ada untuk method getter dan setternya untuk atribut tahun rilis tadi. Kemudian akan override. Sebelum override, kelas book product sendiri juga harus di-extend ke kelas supernya, yaitu product. Baru akan di-override dan membuat override public void display product info dan menyesuaikan outputnya seperti apa. Kemudian untuk modifikasi di store managernya, ini bisa memanggil di bagian add transaction, bukan di bagian, di bagian edit ya, edit transaction, edit product. Nah, edit produknya ini bisa diubah. Edit produknya diubah, dimodifikasi di sini, tambahkan else if baru, yaitu untuk product instance of book product dan tahun rilisnya tidak sama dengan 0. Di parameternya juga ditambahkan untuk integer tahun rilis. Kemudian di sini akan di cascading dari kelas produk menjadi tipe datanya adalah book product. Kemudian langsung set untuk tahun rilisnya, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa ditambahkan untuk sesuai dengan polymorphismnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.